Sekarang ini muncul istilah liga korupsi. Jadi istilah liga ini ternyata tidak hanya dipakai dalam dunia olahraga atau keolahragaan, tapi sekarang juga diadaptasi menjadi istilah untuk korupsi. Maksudnya liga korupsi itu adalah tinggi-tinggian jumlah atau kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi. Posisi pertama dalam liga korupsi kabarnya dipegang oleh Pertamina, yaitu subholdingnya Patra Niaga. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian yang ditimbulkan dari praktek korupsi pengadaan minyak mentah ini mencapai hampir 1 kuadrum atau 1.000 triliun. Saya sempat berpikir ya, bagaimana sebuah korupsi yang begitu besar itu tidak terdeteksi sama sekali oleh penegak hukum sebelumnya, sehingga akhirnya jumlahnya meledak begitu fantastis. Kalau kita lihat kurun waktunya itu sekitar 6 tahun ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Nah, untuk liga korupsi, posisi nomor 2 ditempati oleh kasus timah yang kemarin melibatkan juga suami dari selebriti terkenal Sandra Dewi. Selain timah, PT Antam, BUMN yang mengurusi pertambangan mineral, itu juga dihebohkan dengan kasus emas palsu yang kabarnya diproduksi oleh Antam juga. Dari sini kita melihat bahwa korupsi di BUMN ini sekarang sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Tapi saya herannya, kenapa Menteri BUMN yaitu Erick Thohir santai-santai dan hanya mengatakan ketika ditanya oleh wartawan berkaitan dengan kasus korupsi di Pertamina, Erick Thohir mengatakan nanti kita akan evaluasi menyeluruh. Demikian juga dengan kasus timah yang merugikan negara hampir 300 triliun, Erick Thohir juga saat itu santai-santai aja. Malah belakangan Erick Thohir sibuk dengan urusan sepak bola atau PSSI. Mengapa Presiden dari Jokowi kemudian Prabowo itu tidak memberikan tindakan yang tegas terhadap Erick Thohir? Karena sudah diketahui BUMN kita tuh banyak yang bobrok ya, mulai dari Garuda, kemudian kemarin Jiwasraya, Asabri, dan beberapa BUMN lain yang skalanya mungkin lebih kecil dari BUMN-BUMN yang saya sebutkan tadi. Karena BUMN yang sebutkan tadi itu mempunyai kerugian yang cukup besar. Jumlahnya di atas 1 triliun lah. Ini yang menarik ya. Padahal BUMN itu adalah istilahnya instrumen negara untuk berniaga, yang tujuannya juga untuk menyumbang ke APBN. Jadi bukan untuk berpesta pora di antara elit-elit politik. Itu ada peran uang rakyat juga. Kita sering mendengar bahwa BUMN yang kekurangan modal itu minta disuntik modal. Ya duitnya dari mana? Duitnya juga dari pajak rakyat. Jadi setelah pemerintah mengajukan ke DPR setuju, baru uang itu bisa turun. Nah, artinya apa di sini? Ada uang rakyat yang disalahgunakan dengan semena-mena untuk memperkaya oknum-oknum atau elit atau kelompok tertentu yang memegang kekuasaan di atas. Demikian juga soal yang di Pertamina ini, dan itu juga disinyalir oleh Ahok. Karena nggak mungkin lah kalau nggak ada tangan-tangan kekuasaan yang mengatur pengadaan minyak mentah di Pertamina. Meskipun dulu Jokowi pernah mengubarkan Petral, yaitu broker pengadaan minyak milik Pertamina di Singapura, ternyata tidak berarti apa-apa. Jadi pengadaan minyak mentah itu kembali ke manajemen Pertamina yang dipegang oleh subholding Pertamina, yang akhirnya kembali menjadi bancaan atau ladang korupsi para petinggi Pertamina dan juga para petinggi elit politik di Indonesia. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya, Pertamina itu selalu menjadi incaran para petinggi politik atau tokoh-tokoh politik untuk diambil ribanya atau rentenya. Pada tahun 70-an ketika Pertamina itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo, seorang veteran tentara, Pertamina juga pernah hampir bangkrut saat itu.
karena pengelolaan keuangannya yang amburadul. Di saat Indonesia mengalami booming minyak, justru Pertamina kekurangan uang. Itulah yang terjadi. Dan hari ini pun sebenarnya Pertamina juga bisa menjadi perusahaan kelas dunia ya untuk bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Faktanya Pertamina cuma jadi jago kandang ya, yang kontribusinya kepada pemerintah itu tidak signifikan. Ya, justru yang kaya itu adalah para petinggi-petingginya, seperti Direktur Patraniaga yang menjadi penanggung jawab untuk pengadaan minyak mentah ini. Kabarnya itu gajinya 3 miliar sebulan. Kalau gaji 3 miliar sebulan dia masih korupsi, ya pasti ada yang aneh nih. Jadi sebenarnya gaji gede itu tidak menjamin seseorang tidak korupsi. Tapi yang jadi pesan adalah integritasnya. Mungkin pegawai ini pintar, cerdas, energik, tapi tidak mempunyai integritas atau tidak bisa menjaga integritasnya sebagai seorang profesional yang bekerja di pemerintahan atau di BUMN. Nah, kalau seperti ini terus-menerus ya, yang pasti BUMN kita akan ambruk satu persatu. Mau disuntik apapun, ibaratnya seperti menggarami lautan. Tidak akan berarti apa-apa, ya tetap aja kayak begini. Beberapa waktu lalu pemerintah itu sudah membuat Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang menggabungkan keuangan semua BUMN dipakai untuk investasi di proyek-proyek strategi nasional. Apakah itu bisa berjalan? Saya yakin, saya pesimis, saya skeptis bahwa Danantara itu akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau cita-cita mereka ingin seperti Temasek, Singapura ya, itu sangat jauh ya. Karena saya bilang begini, Singapura itu adalah salah satu negara terbersih di dunia. Dia hanya menempati urutan 3 dari indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Masyarakat Transparansi Nasional. Dalam daftar indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Jadi dari sini saja kita melihat bahwa tidak mungkinlah Danantara itu nanti akan menjadi besar, yang ujungnya malah rugi. Seperti badan-badan investasi yang menjadi milik pemerintah, seperti Jiwasraya, Asabri, Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri itu kan tertolong karena dia punya aset yang besar. Tapi apakah dia secara operasional dia untung? Ya belum tentu. Kalau kita bandingkan dengan BCA yang tidak disuntik modal dari pemerintah, ya kita bisa melihat bahwa BCA mungkin bisa jadi BCA itu lebih baik dari Bank Mandiri. Karena kita tahu juga bahwa bank pemerintah, BUMN itu menjadi kasir-kasir para politisi, DPR, pemerintah, dan uang-uang itu bukan dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tapi dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk kebutuhan politik, kebutuhan logistik, bila ada transaksi politik seperti itu. Nah, ini harusnya Erick Thohir itu mundur ya dengan kasus seperti ini. Karena saya anggap sudah tidak layak lagi menjadi Menteri BUMN. Banyak BUMN yang ambruk, tapi dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk mundur. Inilah bedanya kultur menjadi pejabat di Indonesia. Meskipun banyak melakukan kesalahan, tapi mereka tidak pernah mau mundur dari jabatannya dengan alasan masih dipercaya oleh presiden. Nah, ujungnya juga presidennya. Apakah presidennya berniat ingin memberantas korupsi atau korupsi hanya dijadikan jargon politik untuk menunjukkan bahwa pemerintahnya itu bersih. Padahal di balik kata-kata itu, pemerintahan hari ini bisa dikatakan sangat bobrok orang-orangnya. Karena di kabinet Prabowo sendiri ada beberapa tersangka korupsi yang tidak pernah diproses hukum sampai ke pengadilan. Ya, semoga apa sebagian bermanfaat.